And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakim dengan NIM 2131344 dari Fisika B, jurusan Fisika, Fakultas FMIPA, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertama yaitu pengertian filsafat, yang kedua yaitu rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, yang ketiga yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yang keempat yaitu Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, yang kelima yaitu inti sila-sila Pancasila. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah, atau kebijaksanaan, atau wisdom, menurut Nasution 1973. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Socrates pada tahun 469 hingga 359 sebelum Masehi. Menurutnya, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri sendiri secara objektif. Menurut Plato, pada tahun 472 hingga 347 sebelum Masehi. Dalam karya tulisnya yang berjudul Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran, atau vision of truth, dalam pencarian dan penangkapan pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Selanjutnya yaitu filsafat sebagai produk mencakup. Yang pertama yaitu filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, dan pemikiran. Dalam kurung ini rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia tersebut. Filsafat sebagai suatu proses. Filsafat sebagai suatu proses adalah, dalam hal ini, filsafat itu diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika. Metafisika ini membahas tentang hal-hal yang berinteraksi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, antropologi. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi ini berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu logika. Logika ini berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Yang kelima yaitu ada etika.
Etika berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu estetika. Nah, estetika ini berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pengertian sistem yaitu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-cirinya yang pertama yaitu suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang kelima yaitu adalah terjadinya dalam satu lingkungan yang kompleks. Menurut Short dan Fox pada tahun 1974. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal. Nah, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri. Maka terlepas dari sila yang lainnya dan antara sila satu dan yang lainnya tidak saling bertentangan. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Urutan sila-sila Pancasila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, menurut dasar antropologis, sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut, setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yaitu hakikat dasar ini juga disebut sebagai antropologis. Selanjutnya, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologinya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Inti isi sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu Tuhanan Yang Maha Esa. Terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejauhan tahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ini tergantung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa sara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam pembesaran perwakilan. Sila ini mengandung nilai demokrasi. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Pancasila sebagai etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara,
Etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan yang pertama ada legitimasi hukum, yang kedua ada legitimasi demokratis, yang ketiga ada legitimasi moral. Nah, Pancasila lah yang memiliki tiga dasar tersebut, sehingga pantas dipahami dan diaplikasikan Pancasila sebagai etika politik negara kita. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional, yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasan Yunani yaitu eidos, yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata idean yang artinya melihat. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan atas dasar. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Menurut Sujono Sumargono, ideologi Pancasila sebagai penjelmaan filsafat Pancasila yang pelaksanaannya dalam masyarakat kita dewasa ini. Ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup dengan ciri khas. Yang pertama yaitu ideologi tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan suatu cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah atau memperbarui masyarakat. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Selanjutnya ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini yaitu adalah suatu sistem pemikiran terbuka dengan ciri khas. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nah, melainkan digali dari dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Isinya tidak operasional, baru menjadi operasional kalau sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau perundang-undangan lainnya. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi bermakna sebagai cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan karena dalam ideologi tergantung suatu orientasi praksis. Keberadaan Pancasila. Yang pertama yaitu keberadaan Pancasila yang ada sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara RI. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada dua hal yang penting perlu dilakukan dalam menempatkan Pancasila sebagai ideologi perubahan, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa idealnya tumbuh dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digelontorkan, tidak terkecuali internalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat.
Kesadaran terhadap Pancasila sebagai identitas nasional minimal jadi mainstreamnya. Kedua, sikap konsisten dari berbagai elemen bangsa. Nah, pemimpin dan elit politik di negeri ini harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Nah, tidak sekedar menjadi penghias dan pemanis bibir, tapi perlu langkah konkret menjunjung tinggi sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Harus mampu melawan berbagai bentuk kemusyrikan. Bangsa ini tidak perlu menghamba kepada bangsa negara lain, negara manapun. Harus lebih yakin kreativitas sendiri dan pertolongan Tuhan untuk bisa lebih maju. Sila kemanusiaan harus mampu menghentikan merajalelanya sesuatu situasi yang tidak manusiawi. Manfaatkan cinta persatuan Indonesia untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa yang sudah mulai menurun ini. Sila permusyawaratan harus dikedepankan dalam konteks demokrasi yang sudah mulai keluar dari koridor dan harapan rakyat. Tidak kalah pentingnya sila keadilan sosial dalam memperkuat solidaritas dan integrasi sosial dan menutup peluang disparitas atau kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat. Aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti sesuatu atau wajar. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat ini merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Selanjutnya yaitu ontologi. Ontologi berasal dari istilah filosofi, di mana ontologi diartikan sebagai cabang ilmu dari metafisika yang berhubungan dengan alam dan relasi-relasi yang dimilikinya. Menurut Smith B. tahun 2005, ontologi adalah ilmu tentang definisi, jenis, dan struktur dari objek, kejadian-kejadian, proses-proses, dan relasi-relasi yang ada di dalam setiap kenyataan. Yang terakhir ada kosmologi. Kosmologi bahasa Inggrisnya adalah kosmologi, yang berasal dari bahasa Yunani kosmos, yang artinya dunia, semesta, alam. Dan logos, yaitu artinya ilmu tentang alasan pokok bagi suatu pertimbangan. Kosmologi adalah ilmu tentang alam semesta sebagai suatu sistem rasional teratur. Baik, sekian dari presentasi dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. See you.